Bismillah, kita masuk di terakhir, yaitu makulatu ayyaf'al sama yanfa'il. Ayyaf'al sama yanfa'il itu selalu satu kesatuan, karena setiap ada makulat ayyaf'al pasti ada makulat ayyanfa'il. Begitu juga setiap ada makulat ayyanfa'il pasti dari ayyaf'al. Begitu. Oke, kita jelaskan dulu ya. Makulatul ayyaf'al. Beberapa tanbih lah gitu. Kita jangan memahami gini misalnya. Ada ini berarti kita masuk di dalam makulatun nih. Ay yaf'al yaf'al wa ay ayyaf'al sama ayyanfa'il. Kita pahami aja maksud daripada ay yaf'al itu adalah taksirul muassir. Berarti karena ini adalah makulat atau ini adalah nisbah, berarti dia adalah nisbah saat terjadinya taksir dari muassir kepada muassar. Paham ya? Taksiril muassir ilal muassar gitu. Atau taksirul asar. Kan kita di dalam di dalam umur amah udah sempat menjelaskan tentang asar sama muassir itu. Yang dimana asar itu ya di sebagian diksi nafsul muassir gitu. Dampaknya itu dinamakan dengan muassar gitu. Atau juga bisa kita katakan asar itu nafsul muassar gitu. Yang dimana muassirnya itulah yang memberikan asar gitu. Itu nanti tergantung perspektif yang mana kita lihat. Oke. Apa perbedaan antara kedua ini ayyaf'al sama ayyanfa'il? Nah, kalau ayyaf'al itu adalah an-nisbah. Berarti kalau dikatakan an-nisbah berarti al-halah al-aridah atau al-hay'ah al-aridah. Keadaan yang terlahir dari nisbah antara taksirnya asar kepada taksirnya muasir kepada muasar gitu. Taksirnya muasir kepada muasar. Madama yuasir. Berarti kalau kita katakan dia adalah al-hay'ah al-aridah min nisbati, dari nisbah taksiril muasir ila atau taksiril muasir. Muasirnya nih dianggap sebagai al-jismu ya. Karena jisimnya itu nanti yang dia katakan sebagai muasir. Taksiril muasir ilal muassar. Muassar nih satu ini bawah. Ilal muassar ma dama yuasir. Madama yuasir. Ya, ini aja dulu yang pertama. Al-hay'ah al-aridah min nisbati ta'siril mu'assir ilal mu'assar madama yu'assir. Oke, berarti ya fi'il. Nisbah karena terjadi ta'sir dari mu'assir. Sedangkan ini sama, tetapi perbedaannya adalah min ta'assuril. Terjadinya ta'assur. Gitu. Ta'assur, siapa yang kena ta'assurnya? Berarti terjadinya ta'assur, yang ta'assur itu dihasilkan oleh si mu'assir. Paham ya? Tetapi ini bukan ta'sirnya, melainkan perspektif daripada ta'assurnya. Gitu. Berarti kalau kita katakan muta'assarnya, jelas ya? Gitu, muta'assarnya atau mu'assarnya juga sama. Berarti ini sama, hanya perbedaan di sini saja nih. Berarti kita katakan ayyan fa'il itu adalah hay'ah al-aridah min nisbah ta'assur. Ta'assur. Ini taksir, ada ayatnya, ini ta'assur. Ta'assurul atau ta'assuril mu'assir ilal mu'assar. Jelas? Gitu. Madama ya ta'assar. Gitu. Madama ya ta'assar. Berarti ini kok panjang madama gitu. Madama ya ta'assar. Ta'assuril mu'assir
ta'sir ini sama madam yata'assar. Nah, di sini kan yang menjadi fa'il daripada yu'assir itu adalah si mu'assir. Sedangkan di sini yang menjadi fa'il daripada yata'assar yaitu si mu'assar. Jelas ya? Oke. Berarti hay'ah yang terjadi, misal ada pisau ini gagangnya. Pisau saat dia itu membelah gitu, berarti dia itu membelah kue misalnya atau membelah apapun itu, membelah kue, ini ada bulat, semangka atau apapun, dia itu membelah, berarti kan terjadi, kenapa dia itu terbelah? Karena adanya sesuatu yang membelah. Paham ya? Selama proses itu terjadi, maka terjadi arodiyah. Arodiyah yang dihasilkan sama si ujung pisau ini sehingga akhirnya memberi dampak di ini, di kita posisikan apa nih? Apel aja deh. Oke. Arodiyah yang terjadi di ujung pisau ini sehingga akhirnya memberi dampak si apel ini terbelah. Maka arodiyah yang terjadi di sini yang dia itu dinamakan dengan ayyaf'al. Gitu. Dia itu memberikan takfir. Sehingga membuat apa? Sehingga membuat sesuatu yang lain itu muta'assar. Sehingga membuat sesuatu yang lain itu terkena ta'athur, terkena dampak. Jelas? Gitu. Saat dia motong. Atau misalnya ada ini biasa lilin gitu. Kan di sini ada ini, terus di sini ada apinya. Nah, ini lilin, terus dikasih kertas. Nah, misalnya ada kertas didekati lilin gitu, didekatkan ke lilin gitu ya. Jadi mana lilin ada apinya. Terus saat si api ini memberikan dampak kepada si kertas gitu ya. Selama si api ini masih beri dampak itu maksudnya apa? Dia itu masih beri dampak, atau nggak usah kertas deh, karena kertas sebakar. Beri dampak ini aja deh. Kasih wajan, jadi wajan nih gitu. Jadi wajan, terus dalamnya ada air gitu kan. Nah, selama dia masih ngena, sehingga saat ngena itu selama masih ngena dan dia itu menjadi panas, dia itu menjadi panas karena masih terjadi ta'athur daripada si api, maka proses si apinya itu kita katakan terjadi arot. Kan muncul arot jadinya. Muncul arot sehingga akhirnya membuat si panci atau bahan pancinya ini panas gitu. Berarti muncul arot yang dinamakan ayyaf'al bagi si api, dan muncul arot yang dinamakan ayyan fa'il bagi si ini, bagi si bawah wajahnya ini. Gara-gara bawah wajahnya panas, si air di dalamnya mendidih. Berarti si bawah wajahnya ini tadi itu juga memberikan fi'il kepada air yang di dalamnya. Sehingga akhirnya fi'il, si air itu mendidih karena wajahnya itu panas. Paham ya? Dari sini. Nah, itu tadi yang dikatakan dengan sisi yang memberikan aksi gitu atau aktif, sisi yang aktif gitu aja. Itu dinamakan dengan ayyaf'al. Sisi yang dia itu menerima gitu, kena dampak, itu dinamakan dengan ayyan fa'il. Terus perhatikan koid ini, yaitu madama. Berarti madama itu mengeluarkan apa? Misal ada api, ini api masih dekat, masih nempel gitu ya, apinya masih nempel kepada wajan, lalu wajannya panas, lalu si airnya mendidih. Saat apinya kita hindarkan, wajannya masih panas nggak? Masih panas kan? Tetapi apakah masih terjadi ayyaf'al sama ayyan fa'il? Udah enggak. Kenapa? Karena si api udah layandum lagi ya. Apa maksudnya? Dia itu udah tidak, madamanya udah hilang gitu. Jelas ya gitu. Dalam artian si api udah zala terhadap memberikan takfir gitu. Dawamnya itu udah selesai kayak gitu. Berarti saat itu yang terjadi di sini bukan makulatul infial, melainkan makulat kaif, yaitu status dia panas itu tadi tuh. Jelas ya? Makulatul infial itu adalah dia panas karena ada takfir di yang lain. Gitu. Sehingga saat si takfir ini, saat si mu'athir ini masih memberikan takfir, terjadi makulatul fi'al. Saat si ini panas gara-gara diberikan takfir terus, terjadi makulatul infial. Saat kita lepas, dia masih panas, maka itu bukan makulatul infial, melainkan itu adalah makulatul kaif, panasnya. Jelas ya? Jadi mana makulatul kaifnya kan berubah nanti, jadi dingin lagi. Nah, itu adalah makulatul, bisa bedain ya? Gitu.
Maka pahamilah bahwasanya yang dimaksud ayyaf'al atau makulat ini itu adalah selama dia itu atau selama si mu'assir masih memberikan ta'thir ke si mu'assar. Yang dimaksud makulatul ayyan fa'il selama si mu'assar masih terjadi ta'athur dari si mu'assir. Jelas? Namun apabila udah terpisah ya udah beda makulat. Seperti ini tadi. Yang dimaksud ayyaf'al dan ayyan fa'il selama si pisau masih memotong si apel dan si apelnya terbelah. Gitu. Berarti selama proses itu tuh, berarti terjadi fi'il dari si pisau dan terjadi infial dari si apel yang dimana dia terbelah dan dia ini membelah. Paham ya? Tapi saat udah nggak sampai membelah, saat udah ini terbelah dua dan selesai, itu berarti udah nggak ada lagi asar atau udah nggak ada lagi ayyaf'al sama ayyan fa'il. Paham? Yang ada hanya makulatul kam jadi kam munfasil jadi dia atau yang ada hanya makulatul kaif yang dimana besarnya jadi beda itu atau beratnya jadi beda. Paham ya? Oke. Maka dari itu para musonif mengatakan bahwasanya menggunakan diksi ayyaf'al sama ayyan fa'il itu lebih aula daripada menggunakan diksi makulatul fi'li wal linfi'al. Itu yang udah pernah saya sampaikan di pertemuan pertama dulu. Kenapa? Karena koid ini. Karena makulat dia akan dianggap sebagai makulat bagian daripada makulat fi'il dan bagian daripada makulat infial selama si fi'il masih memberikan ta'sir dan selama si infial masih diberikan ta'sir atau masih terjadi ta'sir. Jelas? Nah, suatu diksi yang mewakili terjadinya dawam atau terjadinya keberlangsungan itu adalah fi'il mudhari'. Paham ya? Kan min sya'an fi'il mudhari' itu apa? Yaitu adalah terjadi, sedang terjadi gitu. Sedangkan apabila menggunakan isim itu ya dulu ala sabat. Gitu. Berarti udah selesai. Gitu. Padahal apabila udah selesai udah nggak dikatakan sebagai makulatul fi'il lagi atau udah nggak dikatakan sebagai makulatul ayyaf'al lagi. Jelas ya? Oke, ada yang kurang jelas? Karena makulat ayyaf'al sama ayyan fa'il itu satu kesatuan. Kalau ayyaf'alnya udah selesai, maka ayyan fa'ilnya udah nggak ada. Kalau ayyan fa'ilnya udah nggak ada, maka ayyaf'alnya juga udah nggak ada. Jelas? Berarti saat udah dilepas tadi nih, maka panas yang ada di dalam ininya dia, di dalam panci ini itu menjadi kaif, panas yang di sini juga menjadi kaif. Tapi saat panasnya ditempelkan sehingga akhirnya memberikan reaksi kepada benda keduanya, maka itu terjadi ayyaf'al dan ayyan fa'il. Jelas? Oke. Nah, dobit ini juga madama yu'athir ini untuk mengeluarkan semua asar-asar yang kita anggap daripada al-wajibul wujud. Paham ya? Wajibul wujud. Sehingga akhirnya apapun ciptaan Tuhan, apapun fi'lun Tuhan, itu kita nggak mengatakan sebagai makulat ayyaf'al. Paham ya? Kenapa? Karena fi'ul Tuhan itu nggak ada dobit madama. Madama itu kan berarti bisa hilang, bisa nggak ada, lalu jadi ada kayak itu. Atau ada, lalu jadi nggak ada. Sedangkan fi'ul Tuhan itu nggak seperti itu. Jelas? Gitu. Makanya dipasang poin madama yu'athir. Untuk mengeluarkan bahwasanya fi'lunnya Tuhan itu nggak masuk ke dalam makulat ayyaf'al. Gitu. Atau nggak mesti Tuhan, fi'lunnya wajibul wujud gitu aja. Fi'lunnya sesuatu yang wajibul wujud itu nggak masuk ke dalam makulat ayyaf'al. Begitu juga hasil atau dampak daripada fi'lunnya wajibul wujud itu juga tidak dikatakan sebagai ayyan fa'il. Karena nggak ada kata-kata madama di sini. Jelas ya? Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam kitabnya. Terakhir, yaitu makulat yang ke-9 dan ke-10. Ayyaf'al wa ayyan fa'il. Ayyaf'ala ta'siru. Ayyaf'al itu adalah at-ta'sir. Ay maqulatu ayyaf'al hiya ta'siru syai' fi ghairihi. Tapi kan bukan ta'sirnya, tetapi adalah nisbah al-hasilah min nisbah. Hay'ah al-hasilah min nisbah. Ta'siru syai'i fi ghairihi ala ittisalin ghairi qarin. Ghairi qarin itu maksudnya apa? Enggak tetap. Gitu. Itu yang maksudnya adalah madama. Katanya madama ya ta'assar. Enggak tetap. Karena kalau tetap seperti itu aja maka dia nggak masuk taksir dong jadinya. Berarti dalam artian apa? Taksir itu berarti terjadi tadrij atau tadarruj. Misalnya tadi api saat awal kali ditempelkan kepada panci bawah panci itu kan nggak langsung membuat air mendidih.
gitu kan? Itu namanya ghairu qor gitu, nggak tetap. Dalam artian tadi agak panas, agak lama-lama makin panas, makin lama makin panas, akhirnya mendidih kayak gitu. Itu yang dinamakan ghairu qor. Kalau misalnya qor itu kan berarti misalnya kayak nggak ya misalnya diberikan ini terus dia itu nggak terjadi apa-apa gitu. Itu berarti tetap. Nah, ghairu qor. Seperti kal musakhin madama yusakhin. Madama ya. Madamanya itu adalah kata-kata daripada ghairu qor. Seperti musakhin itu berarti pemanas selama dia masih memanaskan. Fa inna lahu madama yusakhin halatan ghairu qaratin. Lahunya itu kembali ke apa? Kepada si musakhin. Maka si musakhin selama dia masih memanaskan, maka dia punya keadaan tuh. Keadaan apa? Keadaan yang enggak tetap. Yaitu apa? Memberi panas. Gitu, keadaan yang enggak tetap. Dalam artian apa? Kan akan semakin memanas dan terusnya. Seperti halnya pisau. Saat dia tuh selama masih memotong, maka dia itu memiliki keadaan yang enggak tetap. Dalam artian apa? Semakin membelah dan seterusnya. Jelas ya? Enggak tetap seperti itu terus. Sehingga apabila misalnya di dalam apel itu ada besi di dalamnya dan saat dipotong berhenti, itu kan jadi tetap dia. Berarti kan nggak terjadi fi'il jadinya. Jelas? Gitu. Atau misalnya dia manasin tetapi pada suhu tertentu berhenti gitu. Kalau udah pada suhu tertentu berhenti padahal dia masih dikatakan manasin, maka dia itu nggak dikatakan manasin lagi gitu. Berarti dia itu udah selesai, nggak terjadi makulat fi'il lagi jadinya atau makulat ayyaf'al. Oke. Apa itu halah yang ghairu qoroh? Yaitu at-ta'thir fit taskhin. Yaitu memberikan ta'thir, memberikan ilah atau memberikan asar dalam untuk memanaskan. Wa amal hasil lil fa'il qabla ta'thir wa ba'duhu ka quwwatin nar. Adapun alhasil, adapun keadaan yang ada sebelum ta'thir, keadaan bagi si fa'il ya. Misalnya si api itu panas sebelumnya, terus tempelkan membuat si ini panas atau si wadah panci itu awalnya panas juga gitu. Tempelkan makin panas. Nah, berarti kan masing-masing masih punya keadaan sendiri gitu. Nah, adapun itu alhasilil fa'il qabla ta'thir wa ba'duhu. Bagi si fa'il khususnya nih misalnya seperti panas tadi itu. Sebelum ta'thir ataupun sesudah fatir seperti quwwatin nar, yaitu tadi membara apinya atau kadar panas apinya, fa innahu yusamma ihraqan. Itu enggak dinamakan sebagai makulatul fi'al. Gitu. Makulatul fa'il itu selama madama yu'athir itu dinamakan dengan makulatul fi'al. Berarti misalnya gini. Api saat dia sendiri-sendiri, dia kan membakar nih. Tapi kan dia akan dikatakan membakar apabila ada objek yang dia bakar. Jelas ya? Bukan berarti saat dia, oh api ini bahaya kalau kita pegang, kalau kita nggak pegang nggak bahaya kayak itu. Itu benar. Tapi dalam artian dia tetap memiliki sifat membakar. Nah makanya dikatakan adapun musakhin sebelum dan sesudah terjadinya ta'thir, maka dia dinamakan ihraq. Paham ya? Nah sifat ihraq itu adalah merupakan makulatul kaif gitu. Jadi seperti sifat licin, sifat membakar, sifat menghabiskan, sifat apa itu makulatul kaif semua gitu. Adapun saat dia itu udah memberi reaksi kepada sesuatu yang lain, maka itu dinamakan dengan makulatul ayyan. Lanjut. Terus selanjutnya ayyan fa'il. Ayyan fa'il itu apa? Ta'atsuru. Ay makulat ayyan fa'il hiya ta'atsuru syai'an ghairi ala tisalin ghairi qarin. Itu sama tadi maknanya. Berarti terjadi ta'asur, terjadi dampak daripada perbuatan yang lain, alat tisol karena ada yang lengket, karena ada yang menyambung, karena ada yang nyentuh, ghairu qarin, yang dimana itu nggak tetap juga. Karena kalau tetap maka nggak terjadi ta'asur lagi gitu. Kalau misalnya sabit. Kal mutasakhin madama yatasakhon. Itu tadi tuh seperti air atau seperti wadah panci atau bawah panci itu tadi. Dia itu dikatakan sebagai kok panas ya, gara-gara masih ada sesuatu yang memanasi gitu. Fa innalahu hina idzin halatan ghairu qaratin. Maka saat itu dia memiliki keadaan apa yaitu ta'assur. Dia at-ta'assur. Al-hala itu adalah ta'assur atau at-tasakhun. Fadawa mutta'siran ini. Beliau memberi poin. Fadawa mutta'siri wa ta'assuri la budda minhu fihima. Minhunya tuh la budda minad dawam fihima ay fit ta'assur wa ta'sir. Maka dawamnya itu wajib ada. Kenapa? Karena kalau misal dawamnya udah selesai, ganti makulat jadinya atau ganti arad jadinya. Kalau dawamnya udah selesai. Tapi selama masih dawam dia memberi asar,
dan selama masih dawam dia menjadi ta'atsur, maka di saat itu terjadi makulat ayyaf'al sama ayyanfa'il. Tuh. Wadawa ta'sir wa ta'atsuri la budda minhu fihima ay fi ta'sir wa ta'atsur. Wa ila hadza asyartu biqauli madama kullun. Makanya hatta di dalam nadhamnya itu, hatta di dalam baitnya itu, Imam Sujai itu memberi isyarat dengan kata-kata apa? Madama kullun gitu. Salah satunya itu apa? Untuk mengeluarkan fi'lun Tuhan itu tadi. Fi'lun Tuhan itu atau fi'lul wajibul wujud itu tidak bisa disifati dengan ayyaf'al. Begitu juga apa-apa yang dampaknya itu tidak bisa disifati dengan ayyan fa'il. Lanjut. Madama kullun minhum. Wa amal hal al-hasil syai'in dal istiqrar. Istiqrar itu apa maksudnya? Istiqrar itu saat udah tidak terjadi lagi itisol gitu. Jadi misalnya kayak tadi nih, saat ininya udah dijauhkan, kan yang dikatakan takfir sama ta'atsur itu kan saat dideketin. Saat dideketin maka si api memberikan takfir, yaitu memberikan sifat panas, maka si wadah panci ini menerima sifat panas kayak itu, maka dinamakan dengan ta'atsur. Adapun saat istiqrar itu saat udah terjadi sabit, dipisah atau udah nggak memberi dampak apa-apa lagi gitu. Misalnya masih nempel, tetapi udah nggak nambah lagi ininya, apa namanya, suhunya kayak itu udah segitu aja gitu. Berarti udah istiqrar jadinya. Maka udah nggak terjadi lagi gitu. Udah nggak terjadi lagi ayyaf'al sama ayyan fa'il karena udah nggak memberi dampak apa-apa lagi gitu. Jelas ya? Gitu. Maka dikatakan dia ghairu qor, dia akan terus mutajaddid gitu, menambah terus. Tapi kalau udah sampai titik tertentu maka nggak terjadi lagi. Nah, wa amal hal al hasil syai'in dal istiqrar. Apa maksud istiqrar? Ai inqita'ul haraka anhu. Imma inqita' haraka maksudnya udah nggak nempel lagi, udah nggak terjadi asar lagi, udah nggak terjadi taksir lagi, dia panasnya udah segitu-gitu aja gitu misalnya. Nah, ataupun misalnya udah nggak terjadi apa-apa lagi, tetapi dia itu masih ada dampak kayak gitu. Misalnya kita mukul mukul orang gitu ya, ditinju, itu kan dia bengkak nggak dari awal gitu. Misal orang kena tonjok, itu kan dampaknya setelah nonjok, setelah proses ta'khirnya itu udah selesai. Kita nggak mengatakan wah ta'khir itu, kita nggak mengatakan itu adalah maqulatul ayyan fa'il gitu. Kenapa? Karena udah nggak terjadi ta'khir lagi. Kita mengatakan itu imma maqulatul kaif seperti itu. Karena kenapa? Karena muncul hal yang lain gitu. Oke, contohnya seperti ini. Katul al-hasil syajar. Kan proses ta'khirnya kan udah selesai, yaitu kita nyiram bunga misalnya atau kita nyiram pohon misalnya. Proses itu selesai, tiba-tiba pohonnya tumbuh panjang gitu seperti itu. Nah, itu udah nggak dikatakan lagi sebagai ayyan fa'il atau ayyaf'al, tetapi itu nanti dikatakan imakam kalau panjangnya nambah, yaitu imakaif, ima dan seterusnya. Begitu juga kafusun wa kasuhuna al-hasila lil ma. Seperti panasnya air, apinya udah dihilangkan padahal atau pancinya itu udah dipindah gitu. Dalam artian airnya udah dituang ke yang lain. Kok masih panas sih? Kan air ini panas gara-gara panci gitu. Nah, adapun keadaan yang terhasil dari itu, itu seperti panasnya air gitu. Wal ihtiraq al-qar fi thawb ataupun apa baju yang masih terbakar kayak itu misalnya. Padahal apinya udah nggak nyentuh lagi, Pak. Bajunya masih terbakar sih. Nah, gitu misalnya. Adapun baju wal qatu al mustaqir fil hatab ataupun apa foto yang ya apa kayu yang udah patah kayak itu, kayu yang udah patah, intinya hal-hal itu semua yang terjadinya setelah istiqror itu apa masa setelah ingkita, setelah udah nggak kita dempetkan lagi tuh antara ayyafal sama antara fa'il sama munfa'ilnya itu udah nggak kita dempetkan lagi. Wakal qu'ud wal qiyam al hasilil insan gitu. Kenapa kok dia duduk? Oh, tadinya ada yang dorong. Misalnya, kenapa kok dia jatuh? Oh, tadinya gara-gara ada ta'thir, yaitu ada dorongan lalu dia terdorong. Setelah dia terdorong, berposisikan dia itu duduk. Itu kan berarti duduknya itu bukan ayyan fa'il. Duduknya itu wada. Paham ya? Gitu. Dorongan atau ayyaf'al sama ayyan fa'ilnya itu apa? Saat proses masih terdorong itu tadi. Jelas? Oke. Falaysa min hadzal qabil. Ini intinya. Maka itu semua tadi, maka tidak masuk ke dalam qabil ini. Maksudnya apa? Tidak masuk ke dalam ayyaf'al sama ayyan fa'il. Gara-gara qaid apa? Gara-gara qaid madama. Itu tadi tuh, gara-gara qaid madama atau madama kullu. Walaysa min hadzal qabil. Wa in kana qad yusamma hadza asharan wal infialan. Walaupun terkadang ini dinamakan juga dengan asar atau infial. Misalnya orang ditonjok, jatuh apa bonyok gitu atau biru. Kenapa kok bonyok?
gara-gara ditonjok kayak gitu, atau ini dampak dari ditonjok, atau ini infial dari ditonjok kayak gitu. Itu infial secara lugotan, paham ya? Tetapi bukan infial secara makna makulatul infial atau makulatul ayyan fa'il gitu. Kenapa? Karena nggak ada mata asur lagi, karena udah nggak ada ta'asur lagi dari si asar. Oke. Wa in kana qad sama hadza asaran wa infialan bal. Tapi itu imma dari kam. Kam itu apa? Yaitu yang contoh pertama. Ini beliau memberikan ini sesuai urutan. Imma minal kam yaitu katul al hasil syajar. Dapat ya? Itu adalah kam. Awil kaif yaitu apa? Kasukuna, al istiraq, kota itu kaif semua. Tiga contoh. Awil wada kal qu'ud wal qiyam. Kan bisa jadi orang berdiri gara-gara sebelumnya ada infial dari orang lain yaitu ngangkat dia berdiri gitu. Kan ada yang orang lagi tidur langsung diangkat. Itu kan langsung berdiri gitu. Nah, dia itu bisa berdiri gara-gara ada ta'khir sebelumnya gitu. Tapi posisi saat udah berdiri ta'khir udah nggak terjadi, maka udah nggak dikatakan sebagai ayyan fa'il, melainkan dikatakan sebagai wada. Oke. Lanjut. Wa yajri fi kullin min maqulataini at-tadad. Maqulataini itu maksudnya adalah ayyaf'al sama yanfa'il. Kedua-duanya itu juga bisa masuk ke dalamnya itu sifat tadad. Seperti apa? Fa inna taskin diddu tabrid. Itu mendinginkan, memanaskan itu tadad did daripada mendinginkan. Padahal mendinginkan itu juga merupakan sifat ayyaf'al. Berarti ayyaf'al itu bisa tadad gitu, bisa berkebalikan, bisa bertolak belakang. Wa tasakhun diddu tabarrud. Wa yaqbalani asyiddah wa dha'af. Juga dua sifat itu atau dua makulat itu menerima sifat syiddah dan juga menerima sifat dha'af. Fa inna tasakhunan nar asyaddu min tasakhunil hajar al-har. Kan gitu kan? Memberi dampak atau terdampaknya panas gara-gara api itu lebih asyad daripada terdampaknya panas gara-gara batu yang panas kayak itu. Jadi kita nyentuh api itu lebih merasa kepanasan daripada nyentuh batu yang panas gitu. Lanjut. Wa taskhinun nar asyaddu min taskhinil hajar al-har gitu aja. Berarti memberikan dampak panas dari api itu lebih kuat, lebih asyad daripada memberikan dampak panas daripada si batu yang udah dipanaskan. Wa ta'bir nih yang saya sebut tadi. Kenapa menggunakan ayyaf'al sama yanfa'il? Gara-gara ada dobit madamah. Gitu. Wa ta'bir ayyaf'al wa ayyanfa'il aula minat ta'bir bil fi'li wal infi'al. Kenapa? Lamma alimta min anna hataini maqulataini, setelah kita mengetahui bahwasanya dua makulat ini amroni mutajaddidani ghairu qaraini. Dia itu adalah dua perkara yang dimana terus-menerus tajaddud gitu. Dan itu tidak tetap. Dan diksi wal mufid lidzalika. Apa maksud wal mufid lidzalika? Dan lafaz yang memberikan ifadah atau yang memberikan kaidah atau yang memberikan natijah bahwasanya ini adalah sesuatu yang tajaddud dan ghairu qar. Itu adalah fiil mudhari. Hanya fiil mudhari yang memberikan itu. Sedangkan kalau fiil amar fiil sih? Ya fiil mudhari. Adapun kalau misal fiil yang selain itu atau isim, maka isim itu memberikan yadullu ala sabat. Gitu. Lanjut. Wal mufid lidzalika huwa at-ta'bir bi sighati yaf'al wa yanfa'il atau dalam artian bi sighati fi'lil mudhari gitu. Wal mufid lidzalika huwa ta'bir bi sighati fi'lil mudhari. Wa ammal fi'lu wal infi'al fa annahuma qad yutlaqani 'alal hasil ba'da inqita'il harakah. Adapun diksi fi'al sama infi'al itu juga bisa dipasangkan kepada kalau udah terjadi harakah. Udah terjadi harakah itu maksudnya apa? Udah terjadi taksirnya gitu. Waqad marra annahu laysa min hadzal qabil. Adapun taksir yang terjadi setelah terjadinya taksir sebelumnya, maka itu udah bukan lagi menjadi maqulat ayyan fa'il. Lanjut. Wa qauli kamula. Nah, kan dikatakan apa lafaz di atasnya tuh? Pokoknya terakhirnya kamula tuh. Mada makullun kamula kayak gitu. Imma kamula, imma kamala. Nanti disebutkan di sini dia ngikut kamula, kamala atau kamila. Tapi kamila itu merusak lugat disebutnya. Wa qauli kamula atau kamala bitatslitsil mim bi ma'na tamma. Berarti selesai. Qala fil misbah, ini hanya fawaid lughawiyah nih seperti biasanya itu. Beliau sering memberi fawaid lughawiyah. Kamula syai'i kumulan au amin babi qa'ada atau qauda. Atau bisa juga kamala syai'i kumulan min babi qa'ada wal ismu al kamal. Isim daripada fi'il kamala itu adalah kamal.
Wa yusta'malu fid dzawat was sifat. Kamal itu sempurna itu juga bisa untuk suatu sifat dan juga bisa untuk suatu zat gitu. Apa maksudnya? Misal kamula, yuqal kamula. Maknanya apa? Tammat ajza'uhu wa mahasinuhu. Berarti misalnya kita punya botol 5, terus udah semua 5, udah kamula. Padahal yang disifati kamula itu adalah zat botol, bukan sifatnya, paham ya? Tapi kalau misalnya kita punya botol sempurna, nggak ada cacat, nggak ada apa, itu baru sifat gitu. Nah, makanya disebut kamula, berarti maknanya juga tamat ajza'uhu wa mahasinuhu. Berarti udah selesai, ajza'nya itu selesai gitu. Wa kamula itu min abwabi qaruba wa daraba wa taiba. Dalam artian apa? Kamula itu bisa kamula, bisa kamala, bisa kamila. Berarti kamula min abwabi qaruba wa daraba wa taiba lughatun. Itu masuk ke dalam bahasa. Tetapi kalau kamula itu ngikut kepada bab taiba, berarti jadinya kamila, kan gitu kan? Adro'aha. Adro'aha itu masih apa? Justru itu merusak lugat. Dalam artian itu nggak masuk ke dalam lugat kata-kata kamila. Paham ya? Gitu. Ardauha. Ardauha itu maksudnya apa? Merusaknya gitu. Itu justru merusak logot. Hanya kembali kepada logot. Merusak bahasa. Lanjut. Wa fihi min anwa'il badi. Apa maksudnya? Kenapa kok di akhir belum menyebut kata-kata kamula? Nah, beliau menjelaskan kenapa saya menyebutkan kata-kata kamula di akhir. Mada makulun kamula. Kenapa di akhir menyebutkan kata-kata kamula? Karena ada bagian daripada badi' di situ, yaitu apa? Husnul ikhtitam. Karena ini adalah terakhir. Wahua, apa maksud husnul ikhtitam? Ayyatiyal mutakallimu bima yadullu ala intihail kalam. Itu maksudnya apa? Berarti musannif itu sudah mendatangkan sesuatu yang menunjukkan bahwasanya ini adalah akhir daripada pembicaraan atau ini adalah kesempurnaan daripada kalam-kalam saya gitu. Berarti kalam saya udah selesai di sini. Kalau dikatakan udah selesai di sini, maka itu dimaksudkan maksudnya adalah sudah sempurna kalamnya. Oke. Fa nas'alullaha ayyarzaqana bi fadli husnal khitam wa yadkhulana al-jannata darus salam wa bi jahi sayyidina wa maulana Muhammad wa sa'iril anbiya wal malaikatil kiram alaihi wa alaihim wa ala jami'i atba'ihim afdhalus salati wassalam wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana al-firaq ini hanya beliau memberikan ini aja sebagai bukti dokumentasi gitu ya. Dulu kan nggak ada foto yang ada tanggal gitu kan. Tulis aja di sini ya. Kalau sekarang kan enak banget ya, foto cekrek ada tanggal. Nah, beliau memberikan bukti dokumentasi itu apa? Selesai ta'alif ini yaitu hari Kamis tanggal 9 Rabiul Awal tahun 1182 gitu. Nah, sekarang sudah 1400 berarti kisaran 300 tahunan yang lalu. Oke, hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.